Allah perintahkan ketika baru awal menjadi Rasul, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah paman-pamanmu, peringatkanlah, kasih tahu, ingatkan orang-orang terdekat keluarga kamu. Maka Nabi Muhammad mengingatkan paman-pamannya, diundanglah paman-pamannya masuk Abu Lahab tadi. Tokoh-tokoh Quraisy diundang, masyarakat Quraisy diundang. Kemudian Nabi mengumpulkan dekat Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa, lalu disampaikan kepada penduduk Quraisy, wahai penduduk Quraisy, wahai paman-pamanku, aku katakan kepada kalian, seandainya musuh datang dari balik gunung tersebut, kalian percaya tak? Saya percaya, kami percaya, kata orang Quraisy, kata paman-pamannya. Karena engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad, engkau tu orang yang al-amin, engkau orang terpuji, engkau tu orang yang jujur. Karena baginda Rasul terkenal dengan kejujurannya. Bayangkan Bapak Ibu, waktu beliau kecil, beliau itu orangnya pedagang, jujur. 25 tahun berdagang, jujur. Banyak orang-orang Quraisy menitipkan harta kepada beliau, saking amanah kejujuran beliau. Jadi ketika disampaikan itu, orang percaya. Tetapi kebenaran disampaikan oleh Rasulullah. Andaikan ku katakan kepada kalian, aku ini menerima wahyu, aku ini seorang Rasul Allah, seorang Nabi, kalian percaya tak? Ketika kebenaran disampaikan, ketika itulah mulai kebencian datang oleh pamannya sendiri. Apa kata pamannya Abu Lahab? Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Tabban itu artinya celaka. Laka untuk engkau. Celaka engkau Muhammad. Lalu yang menjawab bukanlah Nabi Muhammad, tapi langsung Allah yang menjawab. Turunlah surat Al-Lahab ini ayat 1 sampai ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu paling kuat sehatnya. Alhamdulillah. Ramai ibu-ibu yang hadir, 40 orang dengan tiang-tiang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hadir di rumahnya yang mulia ini, istiqomah, konsisten, berkelanjutan, salat subuh berjamaah. Man salat subuh fi jamaatin, siapa salat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, sama nilainya dengan salat sunat sepanjang malam. Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ketua yang sama kita muliakan, segenap pengurus, Bapak Imam, Bapak Ibu semua, hadir pula sahabat kami Pak Wito, jauh-jauh dari Masjid Nurul Hikmah. Alhamdulillah
Beliau paling sering ikut kajian di Al-Uswah, orang baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita akan membahas tentang itu Al-Quran surat Al-Lahab. Surat apa, Pak? Dengan ba, Lahab, bukan lahap. Kalau dengan P itu makan jadinya. Lahap, makan yang lahap. Surah Al-Lahab. Nah, ya Pak itu ya. Tapi kalau lahap dengan P lain maknanya. Baik. Ada seorang bernama Abdul Uzza. Siapa namanya, Bu? Abdul Uzza. Abdul artinya hamba. Uzza. Uzza itu berasal dari kata aziz. Kalau laki-lakinya aziz, perkasa, bijaksana. Tapi kalau Uzza itu Tuhan perempuan. Jadi kan Abdul Uzza itu kan dia menyembah patung, menyembah berhala. Jadi Abdul Uzza, jadi hamba menyembah Tuhan Uzza. Di Abdul Uzza ini punya ayah dia. Ayahnya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah bernama Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah Qasim. Abdul Manaf punya ayah Qusay. Maaf. Qusay, Abdul Manaf, kemudian Hashim, Abdul Muthalib, Abdul Uzza. Abdul Uzza ini punya saudara. Itulah ayah Nabi Muhammad. Abdullah, kemudian Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian Hamzah. Jadi nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kalau nama kerennya, kalau dalam bahasa Arab nama laqab, nama panggilannya, itulah Abu Lahab. Nah, itu sejarahnya. Siapa namanya? Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza ya? Tak tahu. Abu Lahab. Siapa nama ustadznya? Ustadz Abdul Somad. Apa lakopnya? Apa panggilannya? Uwas. Nah, gitulah agak-agaknya. Nah, oleh karena itu, Abdul Uzza ini nama aslinya, nama panggilannya atau lakopnya adalah Abu Lahab. Di Abu Lahab ini Abdul Uzza ini punya saudara, itulah Abdullah. Abdullah ini punya anak bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Uzza, Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW adalah pamannya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah kemenakannya sendiri, tetapi kemenakannya itu kalau ketika dia Nabi Muhammad ketika lahir dia senang Abu Lahab, Abdul Uzza ini. Makanya ketika Siti Aminah hamil tua, Abdul Uzza ini, Abu Lahab ini punya pembantu bernama yaitu bernama lupa pula namanya. Disuruhnya pembantunya tadi untuk pergi ke tengok kakak iparku mau melahirkan, nanti kasih kabar kepada aku laki-laki perempuan anaknya. Lalu lahirlah laki-laki, dikasih tahu, ya Tuan, sudah lahir kemenakanmu. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Senang Abu Lahab. Karena senang beliau lahir, kemenakannya tadi, wahai pembantuku, budakku, hari ini kau bebas, merdeka. Maka Abu Lahab bersedekah ketika kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan seorang budak hamba saya. Andaikan kita nominalkan harga manusia 100 juta, maka Abu Lahab bersedekah 100 juta ketika Nabi Muhammad lahir. Nah, sayang kepada Nabi Muhammad. Sayang itu sampai umur 40 tahun. Tak ada benci, tak ada dendam, tak ada sakit hati. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, sudah umur 40 tahun, kebenaran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika itulah pertentangan, perlawanan, kebencian datang dari
pamannya sendiri kepada kemenakannya. Nah, itulah asbabun nuzul surat Al-Lahab ini. Maka Nabi Muhammad, ya, Allah perintahkan ketika baru awal-awal jadi Rasul, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah paman-pamanmu, peringatkanlah, kasih tahu, ingatkan orang-orang terdekat keluarga kamu. Maka Nabi Muhammad mengingatkan paman-pamannya, diundanglah paman-pamannya masuk Abu Lahab tadi. Tokoh-tokoh Quraisy diundang, masyarakat Quraisy diundang. Kemudian Nabi mengumpulkan dekat Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa, lalu disampaikan kepada penduduk Quraisy, wahai penduduk Quraisy, wahai paman-pamanku, aku katakan kepada kalian, seandainya musuh datang dari balik gunung tersebut, kalian percaya tak? Saya percaya, kami percaya, kata orang Quraisy, kata paman-pamannya. Karena engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad, engkau tu orang yang al-amin, engkau orang terpuji, engkau tu orang yang jujur. Karena baginda Rasul terkenal dengan kejujurannya. Bayangkan Bapak Ibu, waktu beliau kecil, beliau itu orangnya pedagang, jujur. 25 tahun berdagang, jujur. Banyak orang-orang Quraisy menitipkan harta kepada beliau, saking amanah kejujuran beliau. Jadi ketika disampaikan itu, orang percaya. Tetapi kebenaran disampaikan oleh Rasulullah. Andaikan ku katakan kepada kalian, aku ini menerima wahyu, aku ini seorang Rasul Allah, seorang Nabi, kalian percaya tak? Ketika kebenaran disampaikan, ketika itulah mulai kebencian datang oleh pamannya sendiri. Apa kata pamannya Abu Lahab? Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Tabban itu artinya celaka. Laka untuk engkau. Celaka engkau Muhammad. Lalu yang menjawab bukanlah Nabi Muhammad, tapi langsung Allah yang menjawab. Turunlah surat Al-Lahab ini ayat 1 sampai ayat ke-5. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabiw wa tabba. Satu kali disampaikan kepada Nabi Muhammad celaka, Allah balas dengan kalimat celaka 2 kali. Mana duanya Pak Ustaz? Pertama di ayat 1 pangkal ayat, yang kedua di ujung ayat pertama juga. Mana? Tabbat. Arti tabbat itu celaka. Ayada kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab. Watabba. Watabba itu artinya sungguh-sungguh benar celaka. Di awal ayat pertama dan di akhir ayat pertama 2 kali Allah balas, engkau yang celaka ya Abu Lahab. Jelas Pak ya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, sungguh benar-benar celaka atau binasa. Abu Lahab ini ketika Nabi umur kecil sampai umur 40 tahun, tak ada benci pada Nabi Muhammad, sayang kenakannya sendiri. Tapi ketika kebenaran disampaikan, ketika Nabi menyampaikan dia seorang Rasul, ketika itulah pertentangan mulai berawal. Ketika itulah kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kenapa dikatakan di sini yada, tangan? Tangan itu merupakan simbol kekuasaan. Dia seorang Abu Lahab ini, dia kan seorang suku Quraisy yang terkenal. Pamannya Nabi Muhammad. Suku Quraisy paling terkenal, orang terpandang, kemudian bijaksana. Tetapi kekuasaannya itu benar-benar tidak bisa berikan pertolongan kepada dia.
maka celakalah kekuasaan ya tangan Abu Lahab, sungguh benar-benar celaka atau binasa. Ayat kedua, sudahlah kekuasaan tidak bisa memberikan peluang kepada Abu Lahab. Kemudian harta lagi tak ada guna. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasabba. Ma apa? Agna harta kekayaan. Anhu mal harta wa ma kasab dan apa yang diusahakannya. Jadi sesungguhnya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Mal harta tak berguna. Harta banyak, duit banyak, tanah banyak, hartanya banyak tapi tak bisa berguna, bisa memberikan manfaat untuk dia, tak bisa memberikan pertolongan untuk dia. Apa guna kita cari harta pagi, siang, sore, malam tapi tidak bisa memberikan pertolongan? Itulah Abu Lahab. Kekuasaan tak bisa menolong dia. Hartanya banyak, tanahnya banyak, kekuasaannya ada, duitnya banyak, tapi tidak bisa memberikan pertolongan. Inilah orang-orang binasa sekali. Kita kan sibuk hari-hari, Pak. Pagi udah pergi kerja, balik sore, kadang balik malam, mencari harta, mencari nafkah untuk keluarga, betul. Tapi yang kita cari itu tak bisa memberikan pertolongan untuk kita. Amat rugi, betul. Oleh karena itu gunakan harta kita untuk yang baik. Sedekah di jalan Allah. Membantu sesama, membantu yang membutuhkan, membantu yang memerlukan. Anak tahfiz, anak Al-Quran, anak yatim, betul. Tapi Abu Lahab satu pun tak bisa memberikan pertolongan untuk dia. Hartanya tak bisa memberikan pertolongan. Maluhu hartanya. Kasab, menurut para mufassir, kasab itu artinya yaitu anak. Apa yang diusahakan berarti anaknya. Kekuasaan tak bisa memberikan pertolongan. Harta tak bisa pula berikan pertolongan. Anak yang diidam-idamkan, pagi, siang, sore, malam kita jaga, kita rawat, kita didik, kita besarkan dia. Tapi anak yang tak bisa berikan pertolongan. Maka anak kita mudah-mudahan anak yang baik-baik. Amin. Dalam Gurindam 12 diingatkan pasal yang ke-7. Bila anak tidak dilatih sudah besar bapaknya letih. Maka subuh mulai ajak anak kita sholat berjamaah. Nanti duha ingatkan belajar sholat duha. Malam bangun kita bangunkan dia. Ajarkan dia sedekah walaupun sedikit. Ajarkan dia menabung. Dilatihnya waktu kecil, betul. Nah, pendidikan agama yang cukup supaya nanti dia orang yang baik, didoakannya kita. Tapi kalau anak tidak bisa memberikan manfaat sama dengan Abu Lahab itu, sudah besar dia durhaka kepada kita. Sudah besar dia tak bisa membalas jasa kedua orang tua, betul. Nah, oleh karena itu Gurindam 12 pasal ke-10 dengan ayat jangan durhaka supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Oleh karena itu jadilah anak-anak kita bisa dapat memberikan pertolongan kepada kita. Didoakannya kita, betul. Rabbighfirli, ya Tuhanku, wali walidayya, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Oleh karena itu Abu Lahab kekuasaannya tak bisa memberikan manfaat. Hartanya banyak, tak bisa berikan pertolongan. Anaknya ada, tak bisa berikan pertolongan. Betapa ruginya lagi. Nah, sudah 3 Pak Ustaz tak bisa beri pertolongan pada Abu Lahab, masih ada cara yang keempat, istri yang diharapkan lagi. Kan dalam hidup itu Pak, yang kita cari apa? Kekuasaan, ya kan? Yang kedua apa yang kita cari? Harta. Apa yang kita milih? Ketiga, anak. Kita harapkan itu semua bisa memberikan pertolongan. Abu Lahab satu pun tak bisa memberikan pertolongan untuk dia. Tinggal istri diharapkan lagi. Nah, Allah sampaikan di sini. Apa kata Allah? Sayasla naran zata lahab. Nah,
Sa itu artinya akan dimasukkan. Sin akan. Itu menunjukkan waktunya cepat. Waktu dekat dia pasti akan dimasukkan. Nar ke dalam api. Zatal lahab. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Jadi ada kalimat sin di awal, ada kalimat saufa. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat sin, berarti akan terjadi dalam waktu dekat. Maknanya adalah dia pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam waktu yang dekat. Karena akhirat itu pasti akan datang. Karena akhirat itu adalah nyata. Maka Gurindam 2 pasal yang ke-12 diingat oleh Raja Ali Haji. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Jadi Abu Lahab, Abdul Uzza, sayaslanaran zatal lahab, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Maknanya adalah dia dalam waktu dekat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan makna saufa itu maknanya untuk jauh, masih lama lagi. Oke. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Ini ayatnya, ayat ketiga. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan. Kenapa? Karena dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Lahab aja yang kafir, yang benci kepada Nabi, kepada ajaran Islam, setiap hari Senin diringankan azab untuk dia. Apalah lagi kita umat Nabi Muhammad. Makanya kemarin Maulid Nabi kita hadir syiar, kita baca berjanji, yang baca berjanji, kita sama-sama tabligh akbar, bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Selasa Abu Lahab diazab, hari Rabu diblender, hari Kamis disiksa, Jumat disiksa lagi, Sabtu diazab lagi, Ahad diazab, disiksa terus. Datang hari Senin agak lega Abu Lahab. Dapat kompensasi, dapat keringanan. Jadi Bapak Ibu tahu tak doa Abu Lahab? Tahu tak doanya? Ya Allah, kalau bisa hari Senin aja. Ya Pak Edi? Karena Senin itu Abu Lahab tidak diazab, diringankan azab untuk dia. Oleh karena itu, sayaslana ran zatal lahab, kelak nanti akan dimasukkan Abu Lahab ke dalam api yang bergejolak. Pasti Abu Lahab masuk neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, kekuasaan tak bisa memberikan manfaat pertolongan. Anak tak bisa pula, harta tak bisa pula, istri yang diharap satu-satunya lagi, tapi tak bisa juga memberikan pertolongan. Kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya nanti pembawa kayu bakar. Sudahlah kita masuk neraka, kita diazab, kita disiksa, yang membawa api nerakanya bukan orang tapi istri pula. Coba bayangkan, betapalah sedihnya lagi. Inilah ayatnya, istrinya masuk membawakan api neraka. Kenapa Ustaz istrinya membawakan api neraka Pak Ustaz? Karena istrinya juga benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada ajaran Islam. Siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu yang cantik. Muka cantik, tapi kelakuan setan. Tak sesuai dengan wajahnya, betul. Dua sifatnya Ummu Jamil ini. Pertama, yaitu menyebar fitnah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad difitnah. Jadi kalau ada sekarang ini orang suka tukang fitnah itu istri Abu Lahab itu. Asri Abu Lahab sudah meninggal, Bu. Tapi sifatnya masih ada sekarang. Hidup ini kan zaman berubah, waktu berganti kan itu aja isinya, betul.
Ada orang tak suka dengan Islam. Apa itu kajian-kajian terus di Masjid As-Sahal ini? Itu orang tak suka dengan kajian, itu sifat Abu Lahab. Tapi kalau acara-acara, apa acara kita menyambut tahun baru? Keluar idenya. Ayo, kita sambut tahun baru Masehi dengan organ tunggal. Wah, keluar idenya yang tak baik, yang kalau tak baik-baik itu. Tapi kalau pengajian tak mau dia. Hasutnya kuat. Itulah sifat-sifat istri Abu Lahab. Di pertama, istri Abu Lahab itu dia suka tukang kompor, tukang fitnah kepada Nabi Muhammad. Diandaikan hiduplah istri Abu Lahab sekarang, Bu. Jadi di grup-grup WA itu dia buat fitnah-fitnah. Sekarang banyak sifat-sifat istri Abu Lahab. Memfitnah orang, menjatuhkan orang. Itu sifat istri Abu Lahab. Maka Gurindam 2 pasal yang keempat diingatkan oleh Raja Ali Haji. Apa kata beliau? Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, di situ banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang perkataan kotor, boleh diumpamakan mulutnya itu ketor. Tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Itu pasal keempat Gurindam 12. Jadi kalau hati itu sudah menzalimi orang, ibarat tubuh, semuanya akan rubuh dia. Apabila dengki sudah bertanah, sudah terlalu mendalam dengki, sifat iri hati itu busuk, maka datanglah beberapa daripadanya anak panah, akan merusak kepada diri dia sendiri. Kalau panah datang kepada diri seorang kan akan hancur, Pak. Sampai ini, habis semuanya. Oleh karena itu, ada istri yang tak baik, suaminya baik. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Ada istri tak baik, suaminya baik. Itulah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut orang baik, Nabi Allah, istrinya tak baik. Ada istri baik, suami baik, Nabi Muhammad dan Khadijah. Ibrahim dan Siti Azar. Nabi Ibrahim dan Sarah. Ada istri baik, suami tak baik. Itulah Asiyah. Suaminya Fir'aun. Tapi ada suami tak baik, istri tak baik. Itulah Abu Lahab dan itulah Ummu Jamil. Oleh karena itu mudah-mudahan keluarga kita keluarga baik-baik insyaallah. Amin. Suaminya baik, istrinya baik insyaallah. Jadi kalau yang dua ini sekongkol dia, Pak. Sudahlah suami tak baik, istri tak baik pula. Inilah celaka lagi lah. Maka 4 yang tak dapat menolong Abu Lahab. Pertama, iada kekuasaannya. Karena punya kedudukan yang tinggi. Karena keturun-keturun yang baik-baik berasal daripada suku Quraisy yang paling terkenal, yang paling mulia. Tapi kekuasaan tidak bisa memberikan manfaat. Yang kedua, mal hartanya tak bisa memberikan pertolongan untuk dia. Kemudian anak tak bisa juga memberikan pertolongan. Kemudian istri yang diharapkan satu-satunya lagi. Malah istri pula membawa kayu bakar dari api neraka. Maka dalam riwayat Bapak Ibu, Abu Lahab ketika dia mau meninggal, dia terhinggap penyakit. Saya lupa nama penyakitnya. Sahabat-sahabat, kawan-kawan tak mau dekat sama dia. Akhirnya terbaring sakit, tak mau orang menjenguk Abu Lahab. Begitu mengenaskan matinya, akhirnya ketika dia terbaring, dibuatlah kuburan di samping tempat berbaring itu.
Ketika meninggal tinggal didorong aja lagi. Coba bayangkan betapa binasa dan naasnya seorang Abu Lahab ketika sebelum meninggal dunia. Oleh karena itu, kalau ada orang benci-benci dengan Islam, dengan ajaran Islam, nah inilah sifat-sifatnya Abu Lahab. Oleh karena itu, selalu kita bersama-sama untuk berbuat baik, syiarkan agama Islam, makmurkan rumahnya, ajak orang berjamaah, ajak orang baik untuk selalu sama-sama untuk merengkuh kebaikan dan keberkahan. Hati-hati, orang benci dengan Islam, orang benci dengan ajaran Islam, orang benci dengan kebaikan. Inilah otak-otaknya Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita, masyarakat kita dari sifat Abu Lahab dan istri Abu Lahab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Allah tutup dengan fi jidiha hablum mim masad. Nah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi istri Abu Lahab ini, nah, di lehernya itu ada tali, habl, tali, masad itu sabut. Biasanya orang kalau leher ini kan untuk perhiasan kalau perempuan. Maka perempuan sebenarnya zayyina, perhiasan. Kenapa sebut leher di sini? Karena Ummu Jamil istri Abu Lahab ini saking seriusnya dia ingin masuk neraka, rantai emas kalungnya dijual, itu barang kesayangannya. Dijual untuk biaya operasional membenci Islam dan Nabi Muhammad. Sampai dijual barang kesayangannya. Hasil dari jual itulah digunakan untuk dana operasional untuk membenci agama Islam. Maka Allah katakan fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Oleh karena itu gunakan yang 4 ini Pak. Kita punya kekuasaan, kedudukan, alhamdulillah. Gunakan untuk yang baik. Kita punya mal, harta, tanah, rumah, uang, gunakan untuk yang baik supaya bisa memberikan pertolongan. Kita punya anak, didik anak yang baik supaya dia nanti mendoakan, bisa nanti memberikan kepada kita doa-doa terbaiknya. Betul. Kita punya istri, jadilah istri yang baik. Betul. Oleh karena itu Abu Lahab 4-empatnya tak dapat dia. Tiada kekuasaan tak dapat menolong, harta tak bisa memberikan manfaat, anak tak bisa memberikan pertolongan, istri apalagi akan membawa api neraka untuk Abu Lahab. Inilah sekilas hikmah. Suratnya kita sudah hafal. Suratnya kita sudah menjadi familiar. Tentu bagaimana kita memaknainya lagi. Betul. Sejarahnya sudah, asbabun nuzul kita terjemahkan sudah, kemudian kita tafsirkan juga sudah. Tinggal bagaimana kita untuk memaknai, mengambil hikmah dari surah Al-Lahab ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup dengan doa hazinah wa kuluniyah, doa yang baik-baik dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.